Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mungkin teman-teman di malam hari ini ada yang sedang gundah gulana, aya anu hariwang, aya anu masih bertanya-tanya gitu ya, apakah Mr. P ini atau Mr. Peralta gitu ya jadi ke Persib atau tidak, karena hampir seluruh kolom komentar kita dipenuhi pertanyaan mengenai Peralta jadi atau tidaknya, padahal sudah pernah kita bahas gitu ya. Tapi ya tenang aja teman-teman, tenang naon gitu ya. Kita coba langsung cari jawaban yang eksklusif dari manajemen Persib Bandung, dari jajaran komisaris, dari Pak Kuswara ataupun dari Coach Igor, yang mana hari ini eksklusif kita ada jawabannya gitu ya. Jadi biar tidak terlalu penasaran atau pinisirin gitu ya. Nah, bagaimana jawabannya? Disimak sampai akhir karena kita juga akan memberikan satu informasi yang menarik lah gitu ya. Ada sesuatu di situ mungkin gitu ya. Disimak baik-baik teman-teman. Baik, langsung kita mulai. Yang pertama ini kita ada koreksi dulu mengenai bahasa sekulis gitu ya teman-teman, yang tadi siang baru Wilujeng Sumpingkan gitu ya oleh manajemen Persib Bandung, yang mana bahasa sekulis ini pernah ternyata bermain di kawasan Asia, di Liga Uzbekistan dan juga Liga Korea, walaupun durasinya nggak lama, hanya setengah musim dan hanya satu musim, dan ya dampaknya juga mungkin belum begitu terasa gitu ya. Tapi ya ketika pulang lagi ke Eropa ini dia menjadi satu goal getter yang cukup oke juga. Terakhir kan dia menjadi top skor gitu ya di negaranya teman-teman. Nah, makanya dibawa ke Persib Bandung yang baru pertama kali bermain di kawasan Asia Tenggara. Jadi kita harus lengkap nih. Di Asia mah sudah pernah di Liga Korea dan Liga Uzbekistan, tapi kalau di Asia Tenggara baru ke Persib Bandung gitu ya. Itu sedikit koreksinya. Nah, untuk untuk utamanya adalah mengenai Peralta ini, kita juga agak sedikit gimana gitu ya teman-teman membahasnya. Tapi yang jelas teman-teman begini, kita bahas dulu saja dengan kedatangan Igor Tolić di hari ini. Sebetulnya kan akan ada satu momen spesial yang mana kita bisa melihat para punggawa Persib Bandung memulai latihan kembali gitu ya, latihan perdananya. Namun sayangnya harus terpaksa diundur sampai dengan hari Sabtu teman-teman, karena alasan yang berbagai macam katanya. Jadi menurut Coach Igor ada pemain yang sakit dan ya setidaknya ada yang terlambat katanya gitu ya, karena di Timur Tengah atau pada saat istirahat di Doha Qatar ini ada delay pesawatnya, ada yang salah beli tiket dan lain sebagainya. Ada juga yang memang beberapa pemain dipanggil oleh tim nasional juga. Nah, di sini ada beberapa pemain yang sakit. Menurut Coach Igor ada yang sakit flu dan sebagainya katanya. Tidak dijelaskan sebagainya apa, tapi kita sudah bisa tahu teman-teman, pasti penyakitnya adalah keracunan makanan. Karena ini setiap pemain asing yang baru bergabung di Indonesia, di klub Indonesia, apalagi di Persib Bandung, setiap musimnya pasti akan ada yang keracunan. Jadi entah mungkin tidak cocok dengan seblak atau tidak cocok dengan batagor atau kumaha gitu ya. Tapi yang jelas ada yang sakit sehingga ya sangat-sangat riskan lah gitu ya untuk memaksakan latihan di hari ini. Jadi terpaksa kita mundurkan ke hari Sabtu. Teman-teman, di sini kita punya informasi yang menariknya adalah hari Sabtu menurut kalender di bulan Juli ini adalah tanggal 11, betul? Nah, tanggal 11. Nah, ada apa dengan tanggal 11? Kita mundurkan dulu sedikit
menurut Wah Haji Umuh ketika perkenalan Gakuto gitu ya, di sini pernah mengatakan Wah Haji Umuh bahwa nanti tunggu setelah tanggal 10 akan ada kejutan lah katanya yang akan membuat Jakarta panas katanya gitu ya. Nah, siapakah yang akan menjadi kejutannya setelah tanggal 10? Kita perhatikan teman-teman. Coach Igor harusnya latihan di tanggal 7, mengundurkan jadwal ke tanggal 11 gitu ya, di hari Sabtu. Kenapa mesti hari Sabtu atau kenapa mesti tanggal 11? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik. Apakah di tanggal 10-nya dulu ini akan ada pengumuman gitu ya, baru tanggal 11-nya memulai latihan dengan sukacita bahwa ya akan ada pemain-pemain baru yang akan bergabung. Jadi sekarang mungkin nunggu pemainnya dulu datang ke Bandung, diumumkan Sabtu udah langsung latihan semuanya gitu ya. Apakah begitu? Nah, ini menarik teman-teman gitu ya, karena beberapa pemain asing juga belum datang ke Persib Bandung, atau beberapa pemain yang memang direncanakan akan latihan hari ini memang baru sampai di Indonesia gitu ya. Jadi mungkin masih capek dan lain sebagainya. Nah, dikasih waktu sampai dengan tanggal 11 sambil nunggu pemain yang lainnya. Nah, pemain yang lainnya ini apakah akan ada yang baru atau tidak? Baik, langsung kita masuk pembahasan ke Peralta. Jadi untuk Peralta sendiri ini langsung dijawab oleh Pak Kus dulu aja ya. Pak Kuswara mengatakan tadi siang di Graha bahwa ya menurut salah satu komisaris PT PBB mengatakan bahwa ya kalau pemain itu tidak menyebutkan nama, insya Allah katanya masih akan ada kejutan di saat waktunya sudah pas diumumkan. Berarti kan masih ada teman-teman gitu ya. Untuk garis bawahi adalah masih ada. Nah, tadi juga untuk Coach Igor menyatakan bahwa ya kalian menanyakan Peralta ya sebetulnya saya juga ingin Peralta ada di sini, tapi nyatanya kan nggak ada di sini gitu ya. Nggak ada di sini maksudnya dia cuma datang sendiri menemui teman-teman media. Ya mungkin belum datang saja teman-teman. Jadi ya sedikit mengurangi rasa penasaran bahwa baik itu jajaran manajemen, jajaran komisaris, jajaran tim pelatih juga menginginkan pemain-pemain terbaik yang mana yang masuk ke Persib Bandung gitu ya. Dan juga tadi Coach Igor mengatakan bahwa untuk target di Piala Presiden ini yang paling dekat dengan kondisi dan segala sesuatunya tidak menargetkan apapun, dan itu sama jawabannya dengan Coach Boyan Hodak yang mana musim kemarin juga Coach Boyan tidak menargetkan apapun di Piala Presiden. Jadi jangan meminta lebih gitu ya. Jangan berharap Persib langsung gacor, langsung bagus. Jangan berharap juga sesuatu yang memang belum nyampe levelnya, karena kita kan harus ada level kebugarannya dulu, ada chemistry, ada adaptasi dan lain sebagainya. Jadi ya hitung-hitung pemanasan lah untuk di Piala Presiden, walaupun jadi tuan rumah hasilnya tidak bagus pun tidak apa-apa teman-teman. Yang penting mah ketika laga resmi FIFA saja gitu ya. Paling dekat ya setelah Piala Presiden kualifikasi ACL 2. Nah, ini Igor Tolis juga menginginkan hasil yang bagus di ACL 2. Makanya mendatangkan pemain-pemain yang berlabel tim nasional Indonesia teman-teman, atau mantan pemain timnas, atau yang memang setidaknya bagus lah gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah masih akan ada pemain yang akan di Wilujeng sumpingkan. Artinya apa? Artinya akan ada yang hatur nuhun juga teman-teman gitu ya. Karena saat ini untuk pemain asing Persib Bandung ada 4 yang sudah hatur nuhun dan ada 4 yang sudah Wilujeng sumping gitu ya. Sebenarnya kalau hatur nuhun ya ada 5 dengan Adam Prisbeck kan. Yang pertama ada Barba, ada Kurzawa, ada juga Kastel, dan juga yang terakhir Andrew Jung gitu ya. Nah, ini sebetulnya 4 pemain yang terdaftar pemain Persib di putaran ke-1 dan kedua musim kemarin. Kalau untuk Adam Prisbeck kan di putaran kedua nggak didaftarin, tapi masih pemain Persib. Ya hitungannya nggak usah dihitung lah, anggap ya tidak ada gitu ya kalau untuk Adam Prisbeck. Jadi ketika hatur nuhun 5 orang tetap saja dihitungnya 4. Nah, sekarang juga yang masuk kan ada 4, ada Mutombo, ada Menalo, ada juga Gakuto, dan terakhir ada Balsa Sekulik teman-teman gitu ya. Jadi 4 head to head, 4 masuk 4 keluar.
Artinya kalau ada yang masuk ya akan ada yang keluar dulu gitu ya. Sampai dengan tanggal 10 akan ada hatur nuhun selanjutnya teman-teman. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Intinya mah di-enjoykan saja di masanya bursa transfer ini mah. Sen kanan masuk kiri atau sen kiri belok ke kanan itu biasa gitu ya. Ada yang dirumuskan tidak jadi, ada yang tidak dirumuskan sama sekali, tiba-tiba Wilujeng Sumping, biasa teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau musim depan Persib Bandung akan kedatangan pemain-pemain yang insya Allah punya caps di tim nasionalnya, baik itu kelompok usia atau timnas senior, atau ya pemain yang memang sudah terlihat jelas skillnya bagaimana gitu ya teman-teman. Baik, itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan, dan ada sebetulnya beberapa pertanyaan di sini, tapi ya kita bacakan dulu lah satu atau dua gitu ya. Yang pertama, Piala Presiden ditayangkan di TV nasional mana Kang? Kalau yang berbayar di Kvision atau Next Parabola. Kalau Piala Presiden ditayangkan di Indosiar teman-teman, jadi masih tetap dipegang MT Group gitu ya. Kalau untuk yang berbayarnya di video.com itu, jadi tidak di Kvision atau Next Parabola ya. Jadi di Indosiar atau di video.com. Lalu selanjutnya, beli tiket Piala Presiden di mana Kang? Belum dibuka, nanti ada aplikasi khusus yang mana ya nanti dikabarin. Jadi mudah-mudahan nanti mah lebih bagus gitu ya. Punten-punten dari aplikasi Persib mungkin lebih lancar membeli tiket di Piala Presiden. Lalu selanjutnya, kota pemain asing Persib habis, apakah masih ada hatur nuhun? Baru kita jawab ada. Insya Allah akan ada hatur nuhun dan ada yang Wilujeng Sumping gitu ya teman-teman. Bonusnya sekali lagi ada yang ingin disalam sapa, kita coba bacakan saja. Ada Kang Ujang Nandi di Curug Cinulang, ada juga Kang Hendi di Pamulihan Kuningan, ada Kang Andra Satria Kirei di Warung Lobak, ada juga Kang Udin di Cisaga Ciamis, ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya di Tasik, ada Kang Adul Viking Ciawi Tasik, ada juga Kang Nanang di Boboko BPC KBB, ada juga Kang Andi di Cilampeni Katapang, ada Kang Uje di Babakan Sari Rosela 99 Cimahi Tengah. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.